Selamat malam sahabat GPB yang dikasih Tuhan. Saya Pendeta Priscilia Sinti Suhadiroso, Ketua Majelis Jemaat GPB Air Kehidupan Kesamben. Dalam program Night Calls saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan izinkan kami akan menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, bimbing dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami boleh mengerti dan memahami dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami bersedia untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini dalam Filipi pasal 3, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21, yang menyatakan, sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita bukan hanya membaca, mendengar, dan merenungkan, tapi mempraktekkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, pada saat ini apa yang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan ketika sesuatu yang direncanakan dan diharapkan terjadi, sampai pada saat ini mungkin perasaan kita, pikiran kita tetap dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan kita dalam keadaan senang, bahkan kita dalam keadaan sukacita. Tetapi bagaimana dengan ketika yang kita harapkan, ketika yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan kehendak atau yang kita rindukan? Mungkin bisa saja hati dan pikiran kita menjadi keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan itu berdampak pada lingkungan sekitar kita. Kita menghadirkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus pada akhirnya. Dan kita pun tidak seperti orang yang mengenal pada Tuhan atau Kristus sendiri. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tidak akan pernah lepas dengan namanya perjuangan. Berjuang dengan segala yang kita harapkan, dengan segala apa yang kita rencanakan. Dan ketika kita dalam proses perjuangan itu, dalam proses yang akan kita capai itu, kita berusaha dengan apa yang kita capai itu, kita juga berusaha agar supaya yang kita rencanakan, yang kita harapkan itu berdampak baik bagi orang-orang, bagi setiap lingkungan yang ada di sekitar kita atau dimanapun kita berada. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini, ketika Paulus menekankan sebagai warga atau sebagai umat yang dikasihi Allah, yang mengenal Kristus, yang hidup dalam Tuhan, yang sesungguhnya tidak pada kesempurnaan, tentu masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan yang dilakukan. Namun sesungguhnya umat Tuhan, sahabat GPB dan saya sendiri patut mengimani dan mengamini bahwa kehadiran kita ada tujuan, ada maksud Tuhan dimanapun kita pergi dan berada untuk menyatakan karya dan kuasanya Tuhan. Oleh karena itu, dikala tadi yang disampaikan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita diharapkan, yang tidak sesuai, yang tidak terjadi, mari berusaha untuk memikirkan dan pun merasakan bahwa, oh berarti itu bukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ada maksud dan tujuan lain Tuhan ketika kita mau melakukan sesuatu dan hasilnya tidak sesuai dengan itu. Maka kita perlu mengubah pemikiran kita dan perasaan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu ketika sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang kita rencanakan, yang kita harapkan itu terjadi, berarti itu adalah perkenan Tuhan. Hal selanjutnya dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini juga, jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan,
ketika dalam hidup ini kita melakukan sesuatu, kita patut memikirkan dan merasakan bahwa yang kita mau tunjukkan adalah karyanya Tuhan, kuasanya Tuhan. Sehingga orang-orang melihat bahwa kita yang serupa dengan Tuhan ini adalah orang-orang yang Tuhan panggil dan utus dan Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, itu dapat berdampak baik kepada mereka yang ada di sekitar kita untuk hidup ikut dengan Tuhan. Oleh karena itu, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, sampai pada saat ini, sebelum hari ini berakhir dan kita akan menyambut hari esok, pertanyaan selanjutnya yang patut kita renungkan adalah, apakah sampai detik ini kita sudah melakukan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan atau kemauan kita sendiri? Dan kemudian yang selanjutnya juga kita patut merenungkan, sampai detik ini apakah kita menyatakan kemuliaan Tuhan atau kita hanya mengharapkan orang bisa memuja dan memuji kehidupan kita dengan keberhasilan yang kita dapat, dengan sesuai yang kita harapkan dan kita rencanakan. Sehingga kita bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi orang memuji kita dan kita merasa puas. Namun sesungguhnya pada malam hari ini, mari sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam keadaan capek, walaupun dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu, mari kita renungkan bahwa kehidupan ini adalah kepunyaan Tuhan. Yang mau dinyatakan adalah kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kita tetap harus semakin bertekun, semakin berpengharapan, semakin menaruhkan apapun yang diharapkan itu di dalam tangan Tuhan, sehingga ketika itu jadi sesuai dengan yang kita harapkan dan karena perkenan Tuhan, maka itu diberkati dan jadi berkat. Dan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, bahwasanya dia akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang ada. Kehidupannya hanya selalu bergantung pada Kristus. Malam ini, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut hari esok, mungkin banyak hal yang sahabat GPB sudah rencanakan dan harapkan terjadi. Sesuai dengan perenungan kita, mari bersihkan hati dan pikiran, murnikan hati dan pikiran, jernihkan hati dan pikiran bahwa hari esok Tuhan sudah rancang dengan kebaikan dan kita libatkan Tuhan di dalamnya, sehingga segala sesuatu dapat kita terima karena terjadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan apabila hari ini belum tercapai, jangan pernah menghadirkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi pengakuan, sehingga dengan pengakuan dan permohonan ampun pada Tuhan, maka hidup kita dilayakkan oleh Tuhan dan kita diperkenankan untuk menerima hari esok yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kebaikan. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang dapat menuntun perjalanan hidup kita sampai dimanapun kita berada dan sampai kapanpun, dan kita semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Kiranya firman Tuhan ini berkenan dalam hidup beriman kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu kiranya menguatkan kami dan mengarahkan kami. Bapa, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kami hanya bisa bergantung padamu Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami bersyukur Engkau masih memampukan kami, melayakkan kami dan menguatkan kami. Dan ketika kami akan beristirahat, kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang dapat menopang kami, agar supaya hari esok ketika ada yang kami rencanakan dan kami harapkan, pikiran dan perasaan kami tetap tenang dan teduh, jernih dan murni, bahwasanya ada Tuhan yang selalu menolong kami, menguatkan kami, dan mensejahterakan hidup kami. Apabila sampai detik ini ada yang tidak berkenan Tuhan, ampunkan kami,
Dan jangan biarkan kehadiran kami membuat orang-orang tidak hidup takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya dari itu, kehadiran kami juga tetap membuat orang-orang semakin hidup takut akan Tuhan. Dan semakin banyak orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam rangkaian bulan Pelkes ini juga, kami seluruh jemaat yang ada di gerejamu ini, kami mohon Tuhan berkati kami, terlebih kami sebagai para hamba-Mu, para pendeta yang ada dimanapun berada, baik dari pedesaan maupun perkotaan, bahkan fungsionaris majelis sinode, bahkan juga seluruh perangkat gereja, presbiter yang ada, kami mohon Tuhan berkati, biarlah yang kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan melalui kehadiran kami banyak umat semakin hidup takut akan Tuhan. Topang kami selalu dalam gumul juang kami, dan biarlah apa yang kami gumuli, apa yang kami perjuangkan dalam hal pergumulan gerejamu dimanapun berada, Bapa, kami percaya Tuhan Yesus yang dapat mengatur dan memberikan solusi, dan kehadiran kami dapat juga membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan segala jawaban-jawaban yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa Surgawi, ini doa kami, berkati kami malam ini, dan biarlah malam ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian program Recall saat ini. Tuhan Yesus memberkati.